Oke, baik. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen selaku pengempu mata kuliah Metopen atau metodologi penelitian, yaitu Bapak Adi Sudi, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Revo Yuda Pratama dengan NIM 2302010213, Prodi DKV. Baik, untuk judul perancangan seminar proposal kali ini adalah berjudul Perancangan Buku Katalog dengan Ilustrasi untuk Branding Brand Fashion Cap Bali. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang. Industri yang bergerak dalam bidang fashion di Indonesia merupakan salah satu sektor yang sangat berkembang pesat belakangan ini di antara sektor yang lainnya. Fashion bukan lagi sekedar kebutuhan pokok, tapi sudah menjadi kebutuhan estetika dan gaya hidup, di mana tren berpakaian sudah sangat berkembang dan bervariatif dengan seiring majunya zaman. Pada perkembangan zaman era globalisasi ini, tidak dapat dipungkiri bahwa media promosi dan branding sangat dipermudah dengan adanya media sosial. Dengan jangkauan yang bisa lebih luas, memungkinkan suatu brand bisa dikenal lebih luas dan menjangkau lebih banyak audiens. Interaksi antara audiens brand bisa dilakukan dari jarak jauh tanpa harus tatap muka. Brand bukan hanya sekedar logo, nama, atau kemasan. Brand adalah janji experience dan juga perasaan yang melekat pada konsumen. Jika produk ingin mendunia, maka harus punya branding yang kuat. Salah satu media branding adalah katalog. Katalog tidak hanya membuat daftar produk dari suatu brand, tapi juga berisi profil, perjalanan, rekam jejak yang dapat meyakinkan audiens dengan keunggulan produk yang membedakan dari brand fashion lainnya. Lalu untuk rumusan masalah kali ini adalah dari latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, bahwa permasalahan yang harus diciptakan adalah atau yang dipecahkan adalah bagaimana merancang buku katalog untuk brand fashion Cap Bali ini. Dari rumusan masalah tersebut, tentunya saya terapkan batasan masalah agar informasi atau data tidak terlalu pecah dan diharapkan bisa lebih mengkerucut dan spesifik. Batasan masalah di sini terdiri dari 3 poin, yaitu yang pertama adalah penelitian hanya berfokus pada perancangan media promosi dan informasi berupa katalog. Lalu yang kedua, pengumpulan data primer di kantor Cap Bali dan toko. Pengumpulan data tidak dilakukan di tempat lain atau di daerah lain, hanya di kantor dan toko resmi Cap Bali saja. Lalu yang ketiga, data visual berbasis foto. Lalu untuk tujuan utama dari penelitian ini adalah menciptakan katalog sebagai media promosi dan informasi untuk brand fashion Cap Bali, agar audiens bisa mendapatkan informasi terkait brand Cap Bali dengan efisien dan eksklusif. Lalu manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat sebagai teoritis maupun praktis, yang diantaranya yang pertama, manfaat bagi mahasiswa. Dengan penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk mahasiswa yang meneliti topik yang sama selanjutnya. Lalu yang kedua, manfaat bagi institusi. Diharapkan dengan ini brand Cap Bali akan memiliki branding yang kuat. Lalu selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu sebagai landasan teori dan berpikir si penulis. Di sini saya menerapkan atau mengambil 5 penelitian terdahulu dengan judul yang berbeda, dengan teori yang berbeda, dan dengan metode beberapa yang beda. Yang pertama, dengan judul penggunaan aplikasi Canva dalam perancangan katalog digital interaktif untuk meningkatkan penjualan produk seni lukis Jalako melalui media sosial pada tahun 2024, yang ditulis oleh Dinda Ibrahim, Agus Cahya dengan metode kualitatif.
Lalu yang kedua, dengan judul perancangan buku katalog Pasar Triwindu Ngarsupuro Surakarta dengan media fotografi 2022 dengan penulis Muhammad Ridho Pambudi dengan metode kualitatif. Lalu yang ketiga berjudul Desain buku katalog sebagai media promosi Fides Bridge 2023 dengan penulis Muhammad Taufik Tri Ananda, Anggi Anggreni, Aminda Jonadi dengan metode kualitatif. Lalu yang keempat, perancangan fotografi fashion Scar The Label Bali sebagai media promosi dalam bentuk katalog 2022 dengan penulis Jila Arina Effendi dengan metode kualitatif. Dengan metode kuantitatif. Lalu yang kelima, perancangan buku katalog untuk pengarsipan visual grafis khas budaya Betawi di Museum Betawi Jakarta pada tahun 2024 dengan penulis Aji Muhammad Zaki dengan metode kuantitatif. Lalu untuk metode penelitian yang saya gunakan kali ini adalah kualitatif dengan metode wawancara untuk menggali dan memperoleh informasi mendalam tentang brand Cap Bali dan data-data yang ada di narasumber guna menjadi landasan dan acuan dalam proses pelaksanaan proyek. Narasumber meliputi owner dan karyawan Cap Bali, serta metode dokumentasi berfungsi sebagai teknik pengumpulan data visual berupa foto, video, dan arsip visual lainnya terkait proses perancangan kegiatan pengumpulan data terkait brand Cap Bali. Dan selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat penelitian yang akan saya lakukan di kantor dan butik Cap Bali yang terletak di Bypass Ngurah Rai, Padanggala, Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali pada tanggal 29 Oktober 2025. Nah, berikutnya adalah skema perancangan. Baik, saya akan menjelaskan rundown dari skema perancangan saya. Yang pertama dari latar belakang, pengumpulan data primer berupa observasi, data sekunder berupa dokumentasi. Data primer juga wawancara. Lalu solusi analisis data, proses perwujudan, wujud media, buku katalog, praproduksi, dan produksi. Lalu untuk metode berpikirnya atau design thinkingnya saya menggunakan empathize, define, ideate, prototype, dan test. Untuk empathize-nya, dalam kesempatan ini penulis melakukan wawancara tatap muka langsung kepada Ibu Putu Fitri selaku owner dari brand fashion Cap Bali. Wawancara dilakukan di kantor Cap Bali yang berada di Padanggala, Sanur, Denpasar Selatan pada tanggal 29 November 2025. Dokumentasi yang dilakukan penulis adalah dengan cara langsung ke kantor dan store Cap Bali yang dilakukan pada tanggal 17 Desember 2025. Dokumentasi yang dilakukan penulis berupa foto dari produk workshop Cap Bali. Lalu untuk define-nya di sini ada analisis SWOT atau SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan menggunakan bahan kain yang ramah lingkungan, konsisten dengan motif khas Nusantara khususnya motif Bali. Produk pakaian yang lembut, nyaman digunakan, bertujuan mengangkat nilai budaya Nusantara. Produk mampu menyesuaikan di segala kalangan. Lalu untuk weakness atau kelemahan, media arsip yang masih minim, menjadikan audiens kurang mengetahui koleksi dan profil Cap Bali. Lalu untuk defense selanjutnya, di analisis SWOT di bagian opportunities atau peluang, fashion dengan motif khas Nusantara mulai diminati sampai di kancah internasional, menjadikan peluang besar untuk brand lokal, salah satunya Cap Bali. Lalu untuk threats atau ancaman, bersaing dengan brand luar dan fast fashion, kurangnya minat anak muda dengan pakaian yang bertema khas Nusantara karena lebih menerapkan pakaian yang simpel dan minimalis. Banyak masuknya pakaian-pakaian bekas atau thrifting dengan harga yang sangat rendah dan membuat harga pasar menjadi turun. Lalu untuk defense selanjutnya dari sesi wawancara dengan Ibu Fitri selaku owner berkeinginan
memerlukan media yang terstruktur yang berfungsi sebagai arsip yang menyimpan profil perjalanan visi misi brand Cap Bali, menyimpan rekam jejak visual, cerita di balik harga motif untuk membangun identitas brand Cap Bali, menjadikan media komunikasi visual agar konsumen lebih mengenal secara mendalam brand fashion Cap Bali. Lalu untuk data dokumentasi dilakukan setelah melewati proses wawancara, data yang didapat berupa foto produk Cap Bali yang nanti juga menjadi objek elemen untuk perancangan buku katalog. Lalu di bagian idiot, saya sudah membuat sketsa layouting, terus ini juga font yang saya pakai yaitu font Monstera, dan ini color palette yang saya pakai dominan biru dan kuning keorange yang berfungsi sebagai memberikan kesan dingin dan hangat. Lalu di proses prototype, pembuatan desain konsep dan sketsa. Desainer membuat sketsa tata letak layout, kasar atau diagram detail untuk menentukan alur visual katalog. Lalu pembuatan sampel. Pada tahap ini desain virtual diubah menjadi sampel fisik atau versi digital interaktif. Dummy atau mockup fisik, mencetak sampel 1-2 buku untuk melihat ukuran sesungguhnya, jenis kertas dan ketebalan. Lalu untuk tahap terakhir yaitu tes atau praproduksi akan dilakukan setelah proyek ini selesai sepenuhnya dengan tahapan penyelesaian desain, editing, dan pencetakan. Praproduksi akan dilakukan berupa penyerahan buku katalog kepada Ibu Putu Fitri secara langsung. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari hasil laporan di mata kuliah metodologi penelitian. Mohon maaf jika ada salah. Sekian dari saya, terima kasih.